Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden 66,1% tidak setuju Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden. Apa alasan mereka tak setuju? Kita tanyakan kepada peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Selamat malam Mas Rangga. Selamat malam, Mbak Cindy. Mas Rangga, 66,1% responden tidak setuju Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden. Apa alasan mereka? Ya, Mbak Cindy. Jadi memang ada beberapa alasan yang cukup menonjol dari hasil survei kita ya. Yang pertama adalah yang paling tinggi, sebanyak 40,8% itu masyarakat khawatir bahwa keadaan demokrasi di Jakarta dan mungkin di Indonesia kemudian akan mengalami kemunduran jika pemimpin daerah itu tidak dipilih melalui pilkada. Kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, bagaimana mekanisme gubernur itu ditentukan gitu, bahwa masyarakat melihat misalnya sekitar seperempatnya ya, 24,5% itu rawan nih ada konflik kepentingan ketika nanti presiden punya hak untuk menunjuk gubernur Jakarta. Ini juga berkaitan juga dengan alasan lain bahwa masyarakat itu khawatir nanti aspirasi-aspirasi, kemudian keinginan-keinginan masyarakat makin tidak terdengar nih oleh pemimpin yang tidak dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri. Hmm. Yang terakhir ada juga bahwa perasaan ya di tengah masyarakat jika gubernur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat ya itu bukan lagi perwakilan dari masyarakat gitu. Jadi tidak merasa terwakili lah Hmm. masyarakat akhirnya. Jika menyoroti mereka yang tidak setuju menyoroti soal proses demokrasi yang hilang ketika Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden. Tapi kan juga ada yang setuju bahwa Gubernur Jakarta bisa saja dipilih oleh Presiden. Apa alasan mereka yang setuju ini, Mas? Ya, Mbak Cindy. Jadi memang benar ya ada sebagian dari masyarakat yang setuju sekitar 30% itu. Mungkin kalau bisa kita coba sarikan, alasan utamanya mungkin ada pertama itu terkait dengan ini keberlanjutan pembangunan. Jadi memang mungkin masyarakat selama ini melihat ya bahwa setiap ganti rezim pemerintahan, rezim gubernur, sesuatu yang baik kemudian tidak dilanjutkan gitu misalnya. Jadi tidak ada keberlanjutan pembangunan. Nah itu terlihat dari sekitar 16% responden yang melihat bahwa kalau misalnya gubernur itu ditunjuk, itu pembangunan akan lebih Hmm. berkelanjutan. Kemudian juga keberlanjutan ini juga menjadi terjamin dengan adanya dukungan dari pusat gitu. Ketika gubernurnya ditunjuk langsung oleh pusat, kemungkinan besar dukungan dari pusat pun akan lebih maksimal. Nah, Oke. pembangunan kemudian berbagai persoalan yang selama ini masih belum bisa terselesaikan di Jakarta itu diharapkan bisa selesai nih dengan adanya kehadiran pusat dalam bentuk gubernur yang ditunjuk langsung gitu. Oke, karena kan jumlahnya 27,8% setuju, tapi 3,5%-nya nyatakan sangat setuju jika Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden. Sangat setuju nih, apa yang dibaca oleh Litbang Kompas dengan temuan ini? Ya, itu berarti bahwa memang mereka responden yang berada di dalam kategori ini mereka punya rasa yang degree ya, yang lebih gitu ya. Jadi mereka sangat setuju apabila gubernur itu ditunjuk langsung oleh presiden. Setuju itu mungkin dalam artian ya secara umum cukup sejalan, cukup sepakat dengan Ya. rencana bahwa nantinya akan gubernur dipilih oleh presiden. Kalau sangat setuju berarti dia eh, harusnya memang gubernur itu dipilih oleh presiden gitu Hmm. misalnya. Dari hasil survei terkait dengan undang-undang rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, temuannya kan tadi ada 66,1% tidak setuju, ada sekitar 30% yang setuju, dibagi dengan setuju dan sangat setuju. Apa catatan dari Litbang Kompas terkait dengan hasil survei ini? Jadi begini Mbak, terlepas dari setuju dan tidak setujunya masyarakat ya, itu ada aspek lain yang perlu kita soroti yaitu Mm-mm. keterlibatan dari masyarakat itu sendiri dalam mengawal jalannya RUU DKJ ini. Kita tahu ya bahwa memang RUU DKJ ini bisa dibilang sudah dikejar waktu karena Mm. statusnya kan sudah hilang ya dari Jakarta tuh per 15 Februari kalau nggak salah. Jadi memang kekosongan hukum ini harus segera diisi kan oleh Mm. undang-undang yang baru. Tapi jangan sampai kemudian masyarakat itu tidak dilibatkan gitu. Karena memang hasil survei kita menunjukkan 40,5% masyarakat itu merasa belum dilibatkan Hmm. Belum. dalam proses ini begitu ya.
Oke, dan mereka ingin untuk dilibatkan dalam proses Betul. pembahasan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Dari demografi responden bisa terbaca nggak, Mas? Siapa-siapa saja mereka yang setuju dan siapa-siapa saja mereka yang tidak setuju? Kurang lebih sih sebenarnya karena kan kita lihatnya juga dalam apa namanya konteks nasional juga ya Mbak ya. Jadi Mhm. kita tidak hanya di Jakarta karena kita percaya juga bahwa Jakarta itu bukan lagi kota apa satu provinsi yang efeknya hanya ke warga provinsi itu saja gitu. Oke. Proyeksi dari Jakarta kan juga bagaimana nanti ini bisa menjadi provinsi yang dampaknya sangat luas, bahkan sentra ekonomi nasional gitu. Nah itu yang kemudian kita melihat juga bahwa perhatian soal Jakarta ini, termasuk bagaimana sistem politiknya nanti Mhm. berjalan, kemudian siapa yang menjadi pemimpin di situ tuh juga diperhatikan oleh semua masyarakat Indonesia sebenarnya, Mbak. Mhm. Mereka yang menyatakan setuju dan tidak setuju ini, apakah ada hubungannya dengan preferensi politik ketika Pilpres kemarin, Mas Rangga, ditemukan juga oleh Litbang Kompas? Eh, kita lihat ini belum 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 ini ya, belum ada hubungan yang clear ya, Mbak, ya. Jadi Mhm. memang secara umum sih masyarakat itu melihatnya memang, eee, gubernur itu sebaiknya memang dipilih langsung gitu, Mbak. Itu udah jadi sesuatu yang norm by ini ya, yang Dipilih oleh masyarakat sudah begitu ya? biasa Mhm. Selama ini Jadi masyarakat taunya ya namanya gubernur ya dipilih begitu, semenjak reformasi paling tidak. Jadi itu yang masyarakat kemudian melihatnya, kok ada apa ini kok tiba-tiba misalnya gubernur mhm. ditunjuk tidak seperti biasanya, itu yang mengganjal lah di tengah masyarakat. Karena tadi disebutkan ada 45% masyarakat yang tidak dilibatkan dalam, pembahasan RUU DKJ ini. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Perlibatan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat itu? Ya, termasuk mungkin dalam konteks survei ini ya, Mhm. pemerintah perlu juga mendengar masukan-masukan dari publik yang mungkin salah satunya juga disampaikan melalui berbagai kanal termasuk survei juga ya, bahwa Mhm. misalnya nih beberapa pasal-pasal yang dinilai kurang cocok gitu, misalnya pasal 10 ayat 2 ini ya, soal gubernur itu juga perlu dipertimbangkan. Masyarakat nih ibaratnya masyarakat sudah menyatakan nih kalau gubernur itu baiknya dipilih langsung melalui pilkada. Nah itu juga didengar nih masukan-masukan itu, gitu. Termasuk juga nanti masukan-masukan lain ya yang disampaikan. Hmm. Lalu bagaimana soal, profiling dari mereka yang menyatakan setuju dan tidak setuju? Apakah dia juga ditangkap oleh, Litbang Kompas dalam survei ini? Jadi secara umum sih tidak ada pola yang ini ya Mbak ya, tidak ada pola yang clear gitu ya. Apakah Mhm. kemudian tadi yang setuju itu mayoritas pendukungnya misalnya paslon 1, 2 atau 3 gitu ya. Tapi memang Mhm. dengan angkanya yang cukup tinggi di atas 66% itu kan menunjukkan bahwa sentimen ini itu dirasakan di tiap spektrum politik gitu. Mhm. Maupun dia itu misalnya ya pendukung 01, 02, 03 itu semua sebagian dari masyarakat itu tuh juga merasakan satu hal yang sama bahwa mereka nggak setuju kalau gubernur itu ditunjuk langsung gitu, Mbak. Dengan adanya 66,1% responden dari survei Litbang Kompas yang tidak setuju Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden ini, menjadi suatu pertimbangan juga, menjadi pertimbangan ya, Mas Rangga Ya, ketika pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta. Baik, terima kasih Mas Rangga sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.